Kaki diabetik merupakan gambaran secara umum dari kelainan tungkai bawah secara menyeluruh pada penderita diabetes mellitus yang diawali dengan adanya lesi sehingga terbentuknya ulkus berupa luka terbuka pada permukaan kulit yang dapat disertai adanya kematian jaringan setempat. Yang sering disebut dengan ulkus diabetik karena adanya komplikasi makroangiopati sehingga terjadi vaskuler insusiensi dan neuropati. Yang lebih lanjut terdapat luka pada penderita yang sering tidak dirasakan dan dapat berkembang menjadi infeksi. Disebabkan oleh infeksi bakteri aerob maupun anaerob yang ada pada tahap selanjutnya. Dapat dikategorikan dalam gangrene yang pada penderita diabetes mellitus disebut juga dengan gangrene diabetik. Klasifikasi diabetik menurut Wagner. Derajat 0 ditandai antara lain kulit tanpa urelasi dengan satu atau lebih faktor resiko berupa neuropati sensorik yang berupa komponen primer penyebab ulkus. Derajat 1 terdapat tanda-tanda seperti pada grade 0 dan menunjukkan terjadinya neuropati sensori perifer yang paling tidak satu faktor resiko seperti deformitas dan morbiditas sendi yang terbatas dengan ditandai adanya lesi kulit yang terbuka. Derajat 2 pasien dikategorikan masuk grade 2 apabila terdapat tanda-tanda pada grade 1 dan ditambah dengan adanya lesi kulit yang membentuk ulkus. Dasar ulkus meluas ke tendon, tulang atau sendi. Dasar ulkus dapat bersih atau pulren, ulkus yang lebih dalam sampai menembus tendon dan tulang tetapi tidak terdapat infeksi yang minimal. Derajat 3 apabila ditemui tanda-tanda pada grade 2 ditambah dengan adanya abses yang dalam dengan atau tanpa terbentuknya drainase dan terdapat osteomyelitis, hal ini dapat umumnya disebabkan oleh bakteri yang agresif yang mengakibatkan jaringan menjadi nekrosis dan luka tembus sampai ke dasar tulang. Oleh karena itu, diperlakukan hospitalisasi perawatan di rumah sakit karena ulkus yang lebih dalam sampai ke tendon dan tulang serta dapat abses dengan atau tanpa osteomyelitis. Derajat 4 ditandai dengan adanya gangrene pada satu jari atau lebih. Gangguan dapat pula terjadi pada sebagian ujung jari. Perubahan gangrene pada ekstremitas bawah biasanya terjadi dengan salah satu dari dua cara, yaitu gangrene menyebabkan infusiensi arteri. Hal ini menyebabkan perfusi oksigenasi tidak eksudat. Pada awalnya mungkin terdapat satu area fokal dari nekrosis yang apabila tidak dikoreksi akan menimbulkan peningkatan kerusakan jaringan. Yang kedua yaitu adanya infeksi atau peradangan yang terus-menerus. Derajat 5 Derajat 5 ditandai dengan adanya lesi atau ulkus dengan gangrene atau gangrene di seluruh kaki atau sebagian tungkai bawah. Pemberian antibiotik. Minumlah antibiotik dan obat lainnya sesuai dengan anjuran. Dokter mungkin akan memberikan antibiotik intravena atau menganjurkan Anda meminum antibiotik sebagai bagian dari perawatan. Anda juga akan diberi obat untuk mengendalikan kadar gula darah yang sangat mempengaruhi pemulihan dan pencegahan infeksi. Jika Anda mengalami efek samping atau merasakan tidak perlu menggunakan obat-obatan itu lagi, hubungi dokter sebelum menghentikannya. Jangan hentikan penggunaan antibiotik sebelum seluruh resepnya habis
atau antibiotik tidak akan efektif dan infeksi selanjutnya akan lebih sulit diatasi di kemudian hari. Nomor 2, luka dengan jaringan yang melemah. Luka dengan jaringan yang melemah, terkontaminasi, atau sisa benang bedah harus menjalani debridement terlebih dahulu. Irigasi dibutuhkan untuk membersihkan luka dari bakteri dan jaringan yang kendur. Dalam tindakan debridement pada operasi, pisau dan gunting bedah digunakan untuk mengangkat jaringan yang lemah dan kotoran yang mengganggu. Debridement enzimatik dilakukan menggunakan beberapa enzim ke bagian yang terluka. Operasi juga mungkin diperlukan untuk mengangkat jaringan yang rusak dari tubuh. Jika tidak diangkat, kemungkinan gangren akan menyebar dan menyebabkan gangguan yang lebih berat bagi tubuh. Mungkin dokter harus mengangkat ibu jari, telapak kaki, dan seluruh anggota gerak tubuh untuk mengatasi gangren. Ingatlah bahwa sekalipun tindakan ini berhasil membuka arteri pembuluh darah dan memulihkan aliran darah ke bagian yang sakit, operasi pengangkatan jaringan yang telah mati masih harus terus dilakukan dalam sebagian besar kasus gangren. 6. Atasi kondisi penyebab gangren. Penyebab gangren meliputi diabetes, aterosklerosis pada anggota gerak tubuh, penyakit arteri perifer, merokok, trauma, obesitas, dan penyakit Raynaud. Mengatasi kondisi penyebab ini dengan obat atau operasi mungkin diperlukan untuk mengembalikan aliran darah ke jaringan yang sakit, serta meningkatkan kesehatan Anda di masa depan. Jangan coba mengatasi gangren sendiri. Gangren hanya dapat membusuk tanpa perawatan medis profesional. Carilah pertolongan medis jika Anda mengira mengalami gangren jenis apapun. Selalu ikuti anjuran dokter umum atau dokter unit gawat darurat dalam pertolongan luka untuk mengatasi gangren iskemia. Evaluasi salep kaki diabetik. Yang pertama, tes daya sebar salep. Timbanglah 0,5 gram salep, letakkan di tengah alat kaca bulat. Timbanglah dahulu kaca penutup, kemudian letakkan kaca tersebut di atas massa salep dan biarkan selama 1 menit. Yang kedua, ukurlah berapa diameter salep yang menyebar dengan mengambil panjang rata-rata dari beberapa sisi. Ketiga, tambahkan 50 gram beban tambahan, diamkan selama 1 menit, dan catatlah diameter salep yang menyebar seperti sebelumnya. Yang keempat, teruskan penambahan 50 gram beban seperti nomor 4 dengan diameter salep tidak bertambah lagi. Kelima, gambarlah dalam grafik antara beban dan luas salep yang menyebar. Keenam, ulangi masing-masing 3 kali untuk salep yang telah diperiksa. Kemudian, uji daya melekat.
Yang pertama, letakkan salep secukupnya di atas objek gelas yang telah ditentukan luasnya. Letakkan objek gelas yang lain di atas salep tersebut. Tekanlah dengan beban 1 kg selama 5 menit. Pasanglah objek gelas tersebut pada alat uji. Lepaskan beban seberat 80 gram dan catat waktunya hingga kedua objek gelas tersebut terlepas. Ulangi sebanyak 3 kali, lakukan pula pada formula salep yang lain. Kemampuan daya proteksi. Ambillah sepotong kertas saring dengan ukuran 10 x 10 cm. Basahilah dengan larutan fenolftalein untuk indikator. Setelah itu, kertas dikeringkan. Olesi kertas tersebut dengan salep yang akan diuji coba pada salah satu muka. Sementara itu, pada kertas saring yang lain, buatlah satu area dengan ukuran 3 x 3 cm dengan parafin padat yang telah dilelehkan. Tempelkan kertas tersebut nomor 3 di atas kertas sebelumnya nomor 2. Setelah itu, teteskan area ini dengan larutan KOH 0,1 N. Lihatlah sebelah kertas yang dibasahi dengan larutan fenolftalein pada waktu 15, 30, dan 60 detik, serta 3 dan 5 menit. Apakah ada noda merah pada kertas tersebut? Bila tidak ada noda merah, berarti salep dapat memberikan proteksi terhadap cairan larutan KOH. Lakukan percobaan untuk salep yang lain. Ulcus decubitus adalah luka yang terjadi karena menonjolnya tulang sebagai akibat pergeseran atau tekanan. Klasifikasi ulcus decubitus. Ulcus decubitus terbagi menjadi 4 derajat. Yang pertama, non-blanchable erythema. Derajat 1 ini ditujukan dengan adanya kulit yang masih utuh dengan tanda-tanda akan terjadi luka. Kemudian, derajat yang kedua, partial thickness skin loss. Hilangnya sebagian lapisan kulit, yaitu epidermis atau dermis atau keduanya. Kemudian yang ketiga, full thickness skin loss. Hilangnya lapisan kulit secara lengkap meliputi kerusakan atau nekrosis dari jaringan subkutan atau lebih dalam, tapi tidak sampai pada fasia. Kemudian yang terakhir derajat 4, full thickness tissue loss. Kehilangan jaringan secara penuh sampai dengan terkena tulang, tendon, atau otot. Penanganan luka ulcus decubitus. Yang pertama, periksa kulit setiap hari. Ulcus decubitus dapat muncul dengan cepat dan perlu ditangani sesegera mungkin. Yang kedua, jaga kulit tetap bersih. Untuk ulcus decubitus stadium awal, cuci area luka secara perlahan dengan sabun dan air. Tepuk-tepuk area sampai kering, jangan digosok dengan handuk. Yang ketiga, bersihkan luka dan tutup dengan perban. Luka harus dibersihkan dan diperban dengan perban baru. Kemudian, yang keempat, jalani prosedur debridement. Debridement adalah proses pemotongan jaringan mati yang dilakukan oleh dokter. Yang kelima, rawat infeksi dengan obat antibiotik. Dokter akan meresepkan obat antibiotik topikal yang dapat dioleskan langsung pada ulcus decubitus guna menghentikan penyebaran infeksi serta membantu menyembuhkan diri. Kemudian, yang terakhir, awasi proses penyembuhan ulcus decubitus. Awasi dengan cermat proses penyembuhan ulcus decubitus untuk memastikan penyembuhan terjadi dan tidak bertambah parah. Evaluasi krim ulcus decubitus. Yang pertama, pemeriksaan organoleptis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengamati penampilan, warna, dan bau yang dilakukan secara visual. Uji pH dilakukan dengan memasukkan pH meter pada sediaan krim. Standar pada uji pH krim yakni 4-6,5.
Pemeriksaan homogenitas dilakukan dengan 0,1 gram sediaan dioleskan pada sekeping kaca yang transparan, kemudian diamati di bawah sinar. Standar dari uji homogenitas yakni tidak terlihatnya partikel-partikel pada sediaan yang sudah dioleskan pada sekeping kaca. Pemeriksaan stabilitas fisik sediaan krim dilakukan dengan menggunakan wadah yang sesuai, lalu disimpan dalam lemari es pada suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius dan dibiarkan selama 1 minggu, lalu dikeluarkan. Setelah itu diamati apakah terjadi pemisahan atau tidak. Standar dari pemeriksaan stabilitas fisik sediaan krim yaitu tidak menunjukkan pemisahan dan dinilai sediaan itu stabil. Kemudian pemeriksaan daya tercuci krim dilakukan dengan sediaan ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dioleskan pada telapak tangan, kemudian dicuci dengan sejumlah volume air sambil membilas tangan. Air dilewatkan dari buret dengan perlahan-lahan. Diamati secara visual sampai tidak ada sisa krim yang tersisa pada telapak tangan, lalu dicatat volume air yang terpakai. Standarnya yakni semakin sedikit air yang digunakan, maka daya tercuci krimnya semakin baik. Yang terakhir, ada uji daya sebar. Sediaan sebanyak 0,5 gram diletakkan pada kertas grafik yang dilapisi kaca transparan. Kemudian, sediaan dibiarkan 15 detik dan dihitung luas daerah yang diberikan oleh sediaan. Kemudian ditutup lagi dengan lempengan kaca yang diberi beban tertentu 5 gram sampai 30 gram dan dibiarkan selama 60 detik. Kemudian dihitung luas yang diberikan oleh sediaan. Standar dari daya uji sebar yakni 5-7 cm.